Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Di suatu hari, kita lihat nih, ada 2 wanita nih. Nah, wanita yang kiri berkata, "Saudara, bagaimana caraku untuk bertemu Lan Sintang?" Nah, ini dia MC kita guys. MC kita berambut ungu dan muncul nih sistem nih. Ada 3 opsi guys. Opsi pertama, mengganggu keduanya. Hadiah, Pilling Low atau Pil Swanpin dalam tanda kurung. Terus opsi kedua, sengaja memberikan arah yang salah. Hadiah, kemampuan ahli kimia +2. Dan opsi ketiga, mengatakan keberadaan Lan Sintang yang sebenarnya. Hadiah, afinitas +1. Oke, gini. Gue jelasin sedikit ya tentang sistemnya ya. Jadi untuk sistemnya, dia itu tipikal yang ngasih pilihan guys. Kalau misalnya milih ini dapat ini, milih itu dapat itu, milih apa dapat apa. Jadi kalau dari sistemnya harusnya nggak ada kerugian, karena lu pilih salah satu lu dapat apapun dari sistem. Tapi pilihan dari MC menentukan kedepannya gimana gitu, kurang lebihnya. Nah, kita lihat nih, opsi 1, opsi 2, opsi 3 ya kan. Dalam hati MC kita nih, oh itu satu set pertanyaan. Aku pilih yang ketiga. MC kita menjawab nih, di jalan gunung di depan. Teruslah berjalan sampai kau melihat batu gunung yang tampak seperti domba. Belok ke kanan, lalu jalan selama setengah jam. Baik, terima kasih, sampai jumpa. Itu yang ngomong cewek-ceweknya ya. Terus MC kita pun jalan nih. Dalam hati si MC, setelah menguasai cara menggunakan sistem ini, mengupgrade diri menjadi sangat mudah. Mari kita lanjutkan patroli di pegunungan dan mendapatkan beberapa poin lagi. Kita lihat, nama MC kita nih adalah Chang Pei-ran. Beda ya. Kalau sebelumnya Chiang Chen, Chiang Pei-chen, yang ini Chang Pei-ran. Oke? Namaku Chang Pei-ran dan aku murid muda dari sekte Kuisin di dunia fantasi ini. Sebagai Traveser nih, gue kasih lihat nih. Traveser, Traveser, bentar. Gue nggak tahu. Kalau Traveler mungkin ya gue tahu, tapi kalau Traveser gue nggak tahu. Yang tahu Traveser, Traveser, coba komen ya guys. Sebagai Traveser atau Traveser, memiliki sistem adalah hal standar. Hanya saja, meskipun memiliki sistem yang baik, kau harus tahu bagaimana menggunakannya. Misalnya, pada awalnya aku hampir terjebak olehnya. Kita sedikit flashback nih ke 5 tahun yang lalu. Kita lihat nih, 5 tahun yang lalu MC kita masih lemah, miskin gitulah. Hah? Gak mungkin, udah 3 hari di sini gak menerima sistem. Wanita yang kiri berkata, terus bersihkan lantai. Apa yang kau gumamkan? Kau sampah. Apakah kau ingin kelaparan di rumahku? Yang kanan menambahkan, aku punya anjing yang bisa menjaga pintu. Apa gunanya menjagamu di sini? Terus tiba-tiba MC kita teriak nih, anjing lebih rendah daripada manusia. Aku ingin menjadi protagonis yang baru aja menyeberang. Aku tidak akan tinggal di sini dengan kalian mulai hari ini. Kalian semua bisa pergi makan tai.
Dan si MC pun akhirnya pergi. Terus ini di tengah jalan, aduh sangat lapar. Dia ngeliatin kayak orang jualan apa tuh, kayak bakpao gitu. Terus tiba-tiba ada yang datang nih, anak muda, makanlah ini. Terima kasih Tuan Tauis. Si Tuan Tauis berkata, apa kau tahu kenapa aku hanya memberimu roti untuk makan, meskipun ada begitu banyak anak-anak di jalan yang tidak memiliki cukup makanan? Perren menjawab, aku nggak tahu. Itu karena kau memiliki tulang yang kuat. Singkatnya, kau adalah jenius dalam bela diri. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, kau bisa menjadi pemimpin generasi muda dari sekte Li Huoku. Kita lihat ada 3 opsi nih guys. Yang pertama, segera katakan Tuan Taois, tolong terima saya sebagai murid. Hadiah, teknik api kelas atas. Yang kedua nih, opsi kedua, segera katakan aku belum pernah melihat Master Taois. Tempat seperti apa sekte Li Huomu itu? Hadiah, pisau api tingkat kuning menengah. Yang ketiga nih, menolak tawarannya dengan bijaksana. Hadiah, poin atribut acak +1. Dalam hati Perren, oh sistem di sini. Oh ini, kesejahteraannya untuk Traversers menakjubkan. Kakek dan sistem semua di sini. Kakek yang dimaksud tuh Taois ya. Nah, Perren berkata, kakek tolong terima aku sebagai murid. Dalam hati Perren, teknik Profane Fire sangat cocok dengan sekte Li Hou. Itu jelas didesain untukku. Meskipun opsi kedua tentang senjata juga baik, tapi teknik lebih penting sekarang. Si Taois berkata, kau bisa menjadi muridku, tapi kau harus lulus uji coba pertama dahulu. Aku akan bekerja keras untuk lulus. Si Taois merespon, baiklah kalau begitu, ikutlah denganku. Ting, pengingat sistem. Tugas opsional telah selesai. Tugas magang sekarang terbuka. Hadiah akan diberikan setelah tugas selesai. Target misi, menjadi murid jubah hitam Master Taois. Dalam hati Perren, aku nggak langsung menerima hadiah. Apakah aku hanya memicu tugas lain? Lupakan aja, aku punya sistem, aku nggak perlu takut. Terus mereka pun pergi nih ke sebuah hutan gitu. Perren, oh Perren ya guys. Perren sih? Perren ya? Sorry, Perren. Si Taois berkata, Perren, tempat ini disebut Ling Maofeng dan uji cobamu akan berlangsung di sini. Perren merespon, yakinlah aku tidak akan mengecewakanmu. Si Taois berkata, Perren, tempat ini disebut Ling Maofeng dan uji cobamu akan berlangsung di sini. Perren merespon, yakinlah aku tidak akan mengecewakanmu. Si Taois melanjutkan, Perren, kultivasi adalah sesuatu yang membutuhkan kerja keras dan kegigihan, dan menambang adalah cara terbaik untuk melatih kedua kualitas ini. Selama kau bertahan melalui ujian penjaga gunung, aku akan kembali untuk menjemputmu. Perren merespon, guru, aku pasti akan bekerja keras untuk membayar kebaikanmu. Terus akhirnya nih, disuruh ikut orang tuh. Ayo ikuti aku, orang yang kiri tuh ya. Tapi ini senyumnya kok agak mencurigakan gitu. Senyumnya tuh lihat tuh, agak suspicious gitu kan. Nah, terus ini di dalam gua, si Perren terus menambang tuh selama udah 1 hari nih lewat nih. Nggak bisa bekerja lagi, aku terlalu lelah. Terus orang yang di luarnya yang nganter Perren tadi, dia berkata tuh, siapa yang menyuruhmu istirahat? Apakah kau masih ingin lulus ujian? Kau masih ingin bergabung dengan sekte kan? Aku nggak berguna, aku akan meminta maaf kepada pendeta Tao itu, tapi aku nggak bisa menggali lagi. Sialan, kau benar-benar seorang wanita. Berapa yang datang sebelumnya telah berjuang selama berbulan-bulan untuk masuk ke sekte Li Hou. Aku menghabiskan uang dengan percuma. Kita lihat tuh, si Perren langsung ditendang. Apa yang baru aja kau katakan? Orang itu berkata, sampah. Bakat seperti apa yang kau miliki untuk masuk sekte dan menjadi master? Biar ku beritahu kau, sampah. Sekarang aku mengontrol tambang. Kalau kau nggak bisa menggali dengan baik, aku akan membunuhmu. Apa kau mengerti? Kita lihat nih, ada 3 opsi lagi muncul. Opsi 1, terus berbaring tengkurap. Hadiah, catatan rahasia Qinglian tingkat sempurna rendah. Yang kedua, minta pihak lain untuk membiarkan Anda turun gunung. Hadiah, serangan api bumi tingkat Suan kelas atas. Opsi ketiga, bangun dan lanjutkan menambang. Hadiah, poin atribut dasar acak. Dalam hati Perren, aku mengerti. Jika hadiah sempurna terlalu sulit untuk diselesaikan, maka aku akan memilih yang kedua. Perren ngomong nih pelan. Perren ngomong tolong. Tapi tiba-tiba langsung ditendang sama orang itu. Jangan terburu-buru. Dalam hati Perren, enggak, jika aku terus seperti ini, aku akan dibunuh. Enggak, oke, aku pilih 3. Jangan pukul aku. Aku akan menggali. Orang itu membalas, sangat bagus. Bukankah kau masih kuat? Diri cepat dan gali. Kalau kau nggak ingin mati, apa kau mendengarku? Terus sistemnya tiba-tiba ting, pengingat sistem. Layanan opsional telah selesai. Hadiah, konstitusi +1. Oh ya BTW, konstitusi di sini semacam kondisi tubuh. Nah, kondisi tubuh +1 baru aja dilakukan secara langsung.
Aku nggak tahu sistem ini digunakan seperti itu. Kau bekerja keraslah, jangan malas, dan kau akan terlihat lebih baik. Peyran merespon, iya, aku akan bekerja keras. Dalam hati Peyran, semakin bagus hadiahnya, semakin sulit misinya. Opsi yang lebih mudah, lebih aman. Oke. Berarti ada tingkat kesulitan opsinya, tingkatnya barangnya lebih bagus. Oke. Meski sistemnya tidak memberi keuntungan, aku ditipu untuk menambang di tambang batu bara hitam. Tapi sekarang aku mengerti cara penggunaan sistem yang dapat menghindari resiko dengan sempurna. Sekarang udah waktunya. Nah, ini terus sekarang muncul lagi nih, opsi lagi nih. Nah, kali ini muncul 4 opsi. Opsi 1. Oh ya, BTW gue kasih note dulu nih. Kalau ada kata Swan itu lebih tinggi daripada Huang. Dan Huang itu artinya kuning. Huang artinya kuning. Dan Swan tuh lebih tinggi dari Huang. Dan Swan itu apa gue gak tahu. Kita lihat nih, opsi pertama. Gunakan kesempatan supervisor untuk minum dan makan untuk melarikan diri menuruni gunung. Hadiah penyelesaian Xiao Yue Tyrant Finger kelas rendah tingkat Swan. Oke, Swan ya. Opsi kedua, menggali saluran keluar gunung dengan tenang sambil mengendalikan tambang. Hadiah penyelesaian kait kepala harimau ungu tingkat Huang, berarti di bawahnya opsi 1. Opsi ketiga, ajak pekerja lain yang memiliki niat untuk melarikan diri dan diskusikan rencana pelarian bersama. Hadiah penyelesaian Lotus Armor Huang kelas rendah, lebih rendah lagi. Opsi keempat, ayo cepat tidur, aku harus memindahkan batu bata saat bangun besok. Hadiah penyelesaian poin atribut dasar acak +1. Oke, berarti semakin seatas opsinya barusan ya. Di sini ya, opsinya semakin nomor 1 semakin tinggi, semakin di atas tuh semakin susah berarti misinya. Hei saudara, apa kau ingin melarikan diri bersama? Dalam hati Peyran, oh, opsi ketiga ada di sini. Ngomong-ngomong, hadiah kelas rendah tingkat Huang harusnya dianggap lebih mudah. Mungkin gak terlalu berbahaya. Cobalah. Peyran bertanya nih, apa rencanamu? Orang itu menjawab, ayo sini, ikuti aku. Bagaimana dengan penggalian tambang? Seseorang berkata, dalam setengah bulan lagi itu harus dilakukan. Seorang lagi menambahkan, baru-baru ini kami telah mengawasi dengan cermat. Kita harus menunggu pengawas pergi ketika mereka mabuk. Dalam hati Peyran, orang baik, 3 pilihan ini adalah kesalahan besar. Jangan pernah bertindak dengan mereka. Orang itu bertanya ke Peyran, kamu baru di sini, apa yang akan kau lakukan? Tapi tiba-tiba Peyran berkata, hal ini tidak terburu-buru. Jadi aku harus pergi mengisi ulang energiku. Aku akan pergi tidur dulu. Dan Peyran pun akhirnya pergi tuh. Dalam hati Peyran, sistem, aku pilih 4. Lalu sekarang kita lompat nih ke setengah bulan kemudian. Kita lihat ada yang marah tuh. Kalau kau berani melarikan diri lagi, itu adalah akhir bagimu. Ayo semua pergi bekerja. Dalam hati Peyran, sistem tidak menipuku. Sistem ini tidak banyak membantu aku tumbuh. Karena ini peringatan dini. Selama kau terus memilih hadiah atribut, kau bisa menghindari bencana. Kita lihat nih. Oh ya, BTW kenapa ngambil hadiah atribut? Karena hadiah atribut tuh yang paling bawah, yang paling gampang. Kita lihat, ini orang yang melarikan diri tuh. Dia mungkin udah koit ya, disikat sama yang orang itu. Nah, kita lihat tuh, lagi santai-santai, tiba-tiba ada sebuah ledakan besar. Hah, ini kita lihat ada 3 opsi lagi nih. Opsi pertama, diam di tempat. Hadiah penyelesaian Roll Cloud Overlord tingkat Huang kelas atas. Terus opsi 2, bantu padamkan api. Hadiah penyelesaian Tombak besar Sangmen tingkat Huang kelas bawah. Terus opsi ketiga, lari saat kekacauan. Hadiah penyelesaian poin keterampilan dasar acak +1. Dalam hati Peyran, hah, sistem ini tidak memainkan kartu seperti biasanya. Hei, jangan mengacau, ikuti aku untuk memadamkan api. Hah, percayai, pilih sistem, pilih. Percaya sistem, pilih ketiga. Kita lihat nih, Peyran mau pergi, tapi tiba-tiba dihalangin tuh. Hei, sialan, kau ingin melarikan diri. Kita lihat, orang itu langsung akan menyerang ke arah si Peyran. Dalam hati Peyran, apa sistem ini membenciku? Aku akan mati. Tapi tiba-tiba, saudara, apa kau baik-baik aja? Kita lihat nih, si Peyran diselamatin sama orang ini. Kita lihat ada ya orang bajunya rapi lah. Mungkin seorang kayak bangsawan mungkin, entah. Kita lihat nih, ada 3 opsi nih. Opsi pertama, berteriak, jangan datang ke sini. Hadiah penyelesaian Li Huo Longyin tingkat Huang kelas atas. Opsi kedua, berbalik dan terus berlari dengan liar menuruni gunung. Hadiah penyelesaian Sniper rantai 13 bagian dalam kurung tingkat Huang kelas bawah. Opsi ketiga, berteriak pahlawan selamatkan saya. Hadiah penyelesaian poin keterampilan dasar acak +1. Pahlawan selamatkan saya. Oke, berarti si Peyran ngambil opsi ketiga ya guys. Hah? Dalam hati orang ini, anak ini sedikit menarik.
Dia gak takut padaku setelah aku membunuh seseorang di depannya. Orang itu berkata, "Baik, aku akan membawamu turun gunung sekarang. Di mana rumahmu?" Pecha menjawab nih, "Saya nggak punya rumah. Saya ditipu untuk menambang di sini. Dan sekarang saya nggak punya tempat untuk pergi." Orang itu bertanya, "Kenapa kau nggak ikut aku untuk kembali ke sekte?" Peran menjawab, "Bolehkah? Terima kasih." Dalam hati Peran, aku menyukai sistem ini. Oh ya BTW ini si MC emang ngomong sopan ya dan merendah biar diangkut lah gitu, biar dibawa. Nah akhirnya pun Peran pun dibawa tuh. Orang itu berkata, "Selamat, kau telah lulus ujian kualifikasi. Setelah itu, selama kau mempelajari kuisin, cuek, dan ilmu pedang satu kata, kau bisa menjadi murid resmi dan memperoleh kualifikasi untuk berlatih." Peran merespon, "Terima kasih Tuan, saya akan belajar dengan keras dan berusaha untuk menjadi murid kuisin Chong sesegera mungkin." Mentalitas perkenalan ini diperhatikan seperti ini? Nggak mungkin. Aku nggak bisa memahaminya, tapi pas dicoba, apakah begitu mudah untuk dipelajari? Mungkin aku seorang jenius. Dengan ini aku hanya perlu melapor dan aku bisa. Terus muncul opsi nih. Opsi pertama itu BTW yang tadi tuh pelajaran ya, kayak pelajaran dari gulungan ini nih. Nah dia kayak belajar gitu dan berhasil gitu kan. Opsi pertama, segera beritahu Cingkang bahwa host telah mempraktikkan teknik returning to the heart. Hadiah penyelesaian Ting Chen Bone Claw kelas menengah tingkat Swan. Opsi 2, lanjutkan berlatih Qigong dengan tenang. Hadiah penyelesaian panah tulang belakang naga besi 20. Nomor 20 level 20, intinya ada 20-nya. Kelas bawah tingkat Huang. Opsi 3, tidak melakukan apa-apa. Hadiah penyelesaian poin atribut dasar acak plus 1. Sialan, begitu berbahaya. Apakah itu karena opsi pertama? Ya udah, aku pilih opsi ketiga. Bukankah itu hanya membuang-buang item untuk memulai permainan, berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau? Ataukah stabil seperti anjing tua? Nggak peduli seberapa baik hadiahnya, kau harus hidup untuk menikmatinya. Main aman ya kan? Di dunia ini, siapapun yang memiliki basis kultivasi terkuat adalah yang paling kuat dan bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Selama 5 tahun aku berlatih sungguh-sungguh di Kusinchong. Dengan sistem ini, aku bisa menjadi yang terkuat di benua ini. Namun tujuan ambisius seperti itu tidak ada hubungannya denganku sekarang. Sebenarnya, begitu ada tanda terkenal, sistem akan melewatkan opsi. Dalam hati Peiran, meskipun tamparan itu keren, hidup lebih tinggi. Kau harus ingat ketika kau menembak burung. Mungkin semacam peribahasa kali ya. Terus jalan, kita lihat nih ada 2 orang yang sedang ribut. Tapi ini kayak satu sekte ya, karena baju mirip tuh. Orang yang kanan berkata, "Kau menghancurkan anggurku dan kau ingin pergi begitu aja." Yang kiri berespon, "Jelas kau meminumnya sendiri. Kenapa kau menyalahkanku?" Pendatang baru berani beralasan, "Aku akan mengajarimu atas nama gurumu." Lalu tiba-tiba Peran masuk tuh langsung tuh. "Hei kau, apa yang kau lakukan? Aku sarankan kau untuk tidak peduli." Lalu kita lihat nih, Peran cuma jalan lewat ternyata. Bukankah seharusnya kau menyelamatkanku? Kita lihat nih, muncul 3 opsi. Opsi pertama, lindungi adik laki-laki dan hajar pemukul. Hadiah, Suanpin menengah, Hun Yuan Kong. Opsi kedua, kehilangan uang alkohol untuk adik laki-laki. Hadiah, Suanpin tingkat bawah, panah petir. Opsi ketiga, lewati dengan cepat, kepala menunduk dan tangan di pinggang. Hadiah, poin keterampilan acak plus 1. Dalam hati Peran, untuk pertanyaan sederhana seperti itu, tentu saja pilih 3. Aku nggak tahu apakah kecepatan barusan dianggap cepat atau enggak. Itu aja. Adapun saudara junior, kita lihat nih, yang senior masih terus-terusan nih. "Hari ini aku akan mengajarimu aturannya." Terus tiba-tiba ada yang berkata nih, "Apa yang ingin kau ajarkan padanya?" Tiba-tiba, "Senior?" Aku melihat senior nggak jauh ketika aku di sana. Kenapa aku harus mengambil tindakan? Tapi terus tiba-tiba lompat nih, entah gimana, entah kemana. Tiba-tiba si Peiran lompat ke tempat makan. Jadi ya udahlah, mungkin di skip kali ya. Gue nggak tahu juga nih. Lompat ke tempat makan nih. Pesan 1 set batu giok dan nggak jadi tempat makan deng. Pesan 1 set batu giok dan batu giok putih. Oke. Dalam hati si penjual nih yang kiri, setiap kali anak ini datang, dia memesan sesuatu seperti batu giok dan giok putih, yaitu sayur kol dan nasi putih. Hantu yang malang. Oh iya bener, tempat makan guys, tempat makan. Buset, berarti ini 5 tahun ngambil sistem ngambilnya misi easy. Buset. Berarti selama 5 tahun full, MC kita selama 5 tahun ngambil yang paling gampang terus guys, paling bawah terus.
Hadiah yang gue dapat hari ini adalah Strength plus 2, Alchemy plus 1, Musik plus 1, Affinity plus 1, sama Painting plus 2. Dalam hati Peyran, akan sangat bagus jika poin atribut dapat dikonversi satu sama lain. Aku benar-benar gak tahu apa itu keterampilan melukis. Terus ini tiba-tiba datang nih si orang yang nyelamatin si Peyran. Peyran, saudara lu? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!